Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manalo Frilian Saputra dari Teknik Pertambangan Angkatan 2017. Baiklah, hari ini saya akan membahas makalah yang saya bikin yang berjudul Pemanfaatan Mangan sebagai Baterai Kering. Baiklah, langsung saja kita masuk pada bab 1, pendahuluan. Baiklah, latar belakang. Mangan termasuk golongan transisi dan memiliki titik lebur yang tinggi, kira-kira 1250 derajat Celcius. Maka bereaksi dengan air hangat membuat mangan hidroksida dan hidrogen menguap. Cukup elektropositif dan mudah terlarut dalam asam, bukan pengoksidasi. Selain titik cair yang tinggi, daya hantar listrik merupakan sifat-sifat mangan yang lainnya. Selain itu, mangan memiliki kekerasan yang sedang akibat dari cepat tersedianya elektron dan orbital untuk membentuk ikatan logam. Mangan dioksida adalah salah satu mineral yang kehadiran sangat menguntungkan untuk pembuatan baterai kering dan mencegah polarisasi. Pada saat pembuatan baterai kering terdapat di mana energi listrik timbul bila kedua elektron yaitu katoda dan anoda berada dalam keadaan berhubungan dengan larutan baterai. Pada waktu pelepasan listrik, gas hidrogen terlepas dari elektron yang terbentuk pada katoda. Bila gas hidrogen tersebut tidak segera dihilangkan, maka akan segera menyelaputi elektron karbon dan mempolarisasi baterai. Akibatnya, luas permukaan efektif elektroda menjadi berkurang dan tenaga baterai menurun. Dalam hal ini mangan dioksida dalam baterai kering berfungsi untuk larutan yang mencegah terjadinya polarisasi sehingga arus dapat mengalir lebih lama. Oksigen yang terdapat dalam mangan dioksida bereaksi dengan hidrogen membuat air, dan dengan demikian hubungan antara elektroda dengan larutan baterai dipertahankan. Baiklah, kita lanjut. Adapun tujuan ini adalah mengetahui persyaratan biji mangan sebagai pembuatan baterai kering. Manfaat dari penulisan ini yaitu menambah pengetahuan tentang fungsi mangan terhadap baterai kering, mengetahui persyaratan biji mangan untuk baterai kering. 3. Mengetahui mineral-mineral biji mangan yang cocok untuk baterai kering. Bab 2, tinjauan umum. Sifat fisik kimia mangan. Mangan termasuk unsur terbesar yang terkandung dalam kerak bumi. Mangan merupakan salah satu unsur kimia yang keberadaannya memiliki arti penting bagi kehidupan manusia, dan kebutuhan manusia terhadap mangan semakin lama semakin meningkat. Karena mangan banyak digunakan terutama sebagai bahan campuran dalam industri baja, baterai, keramik, gelas, dan keperluan pertanian.
saat sekarang mangan merupakan logam yang penting bagi proses pembuatan alloy. Hampir semua alloy memanfaatkan logam mangan. Kandungan unsur mangan di alam akan berbeda tergantung pada jenis endapan fluida yang membentuk pengendapan. Jika dibandingkan dari sifat batuan ultrabasa, basa intermediate, dan asam, dapat diketahui bahwa kandungan tertinggi unsur mangan adalah di batu basa. Penyebaran mangan. Kebanyakan senyawa mangan saat ini ditemukan di negara-negara bagian lain, yaitu di Rusia, Brazil, Australia, Afrika Selatan, India. Potensi cadangan biji mangan di Indonesia cukup besar, namun terdapat di berbagai lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Potensi tersebut terdapat di Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Endapan biji mangan banyak terdapat beberapa lokasi di berbagai provinsi di Indonesia. Di Indonesia, cadangan mangan cukup besar namun tersebar di banyak lokasi secara individu. Umumnya terbentuk kantong atau lensa berukuran kecil dengan kadar yang bervariasi. Cadangan mangan yang telah diketahui sekitar 5,35 juta ton, sedangkan cadangan yang sedang ditambang berjumlah 4,90 ton. Saat ini terdapat 4 usaha pertambangan mangan telah berfungsi. Salah satu diantaranya merupakan tambang mangan tertua, yaitu PT Karta Pertambangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa, sedangkan 3 perusahaan lainnya adalah swasta nasional. Kegunaan mangan sangat luas, baik untuk tujuan metalurgi maupun non-metalurgi. Bab 3. Pemanfaatan secara umum. Adapun pemanfaatan mangan, mineral logam mangan sangat luas pemakaiannya sehingga perlu dilakukan eksplorasi untuk kelangsungan kegiatan industri logam. Kegunaan mangan sangat luas, baik untuk tujuan metalurgi maupun non-metalurgi. Mangan merupakan logam yang banyak dimanfaatkan dalam industri peleburan besi, baja, dan pengolahan logam. Mangan juga digunakan untuk formula dan alloy campuran logam. Mangan oksida dan mangan dioksida untuk tujuan non-metalurgi digunakan untuk produksi kimia, keramik dan glasir dan fluid pertanian, program produksi uranium, dan digunakan juga dalam pembuatan baterai kering. Pemanfaatan mangan bagi tubuh manusia. Mangan merupakan unsur yang paling penting untuk penggunaan vitamin B1, mangan, kalsium, dan fosfat bersama-sama membentuk sistem tulang dan gigi. Mangan bermanfaat dan pembentukan hemocyanin dalam sistem. Mangan bermanfaat dalam pembentukan hemocyanin dalam sistem darah dan enzimatik pada hewan air. Bab 4. Pembahasan. Dalam pembuatan baterai kering, mangan termasuk dalam komponen katoda. Untuk katoda sendiri terbuat dari campuran mangan, dioksida, dan karbon, serta bahan lain seperti
pengikat yang berfungsi untuk membantu menahan katoda bersama, dan juga air atau larutan untuk membentuk dalam pembuatan katoda. Untuk menjadi reaktan atau zat praktis, mangan dioksida harus memiliki posisi yaitu 79 sampai 90%. Mangan dioksida adalah komponen pengoksida di dalam sel. Untuk menghasilkan sel alkali dengan daya memuaskan dan umur simpan yang lama, mangan dioksida harus sangat efektif dan sangat murni. Baterai kering atau istilah tekniknya sel lead-C terdiri dari bagian luar berupa sel labung. Sel berfungsi sebagai wadah yang diisi dengan pesta elektronik. Itu salah satu campuran terdiri dari mangan dioksida. Campuran yang terdapat pada pembuatan baterai kering antara lain cairan anonium kotida yang klorida, mangan dioksida, dan serbuk grafit. Pada bagian tengah terdapat sebuah batang karbon yang berfungsi sebagai penghubung arus listrik antara anoda dan katoda. Energi listrik yang timbul apabila kedua elektroda berada dalam keadaan berhubungan dengan larutan berair. Pada waktu pelepasan gas listrik, gas hidrogen terlepas dari elektrolit terbentuk pada katoda. Bila gas hidrogen tidak segera dihasilkan, maka akan segera menyeluputi elektron karbon dan mempolisasi baterai. Akibat luas pemanfaatan efektif, katoda menjadi berkurang dan tenaga baterai menurun. Mangan dioksida buatan kebanyakan digunakan dalam baterai kering, termasuk jenis baterai manganis alkali premium atau heavy duty, dan sebagai campuran dengan biji alam. Untuk baterai lead-C bisa pencampuran ini dimaksudkan untuk meningkatkan tenaga jepit waktu tegangan. Bab 5 kesimpulan 1. Mangan adalah kimia logam aktif abu-abu merah muda yang pada simbol Mn dan nomor atom 25. Mangan yang merupakan logam yang digunakan untuk berbagai macam kebutuhan seperti campuran logam untuk menghasilkan baja, campuran logam untuk kebutuhan baterai, dan untuk berbagai kebutuhan logam lainnya. Baterai kering atau istilah tekniknya sel lead-C terdiri dari bagian luar berupa sel hubung yang berfungsi sebagai wadah yang diisi dengan pasta elektron, yaitu campuran yang terdapat mangan dioksida, cairan anonium, katoda, seng katoda, dan serbuk grafik. Untuk keperluan pembuatan baterai kering, mangan yang bagus untuk digunakan adalah mangan dioksida, antara lain mangan dioksida alam biji, mangan dioksida buatan, dan campuran dari keduanya. Baiklah, itulah yang saya dapat sampaikan pada presentasi makalah saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.